Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Masih bersama saya Ihsan Karimi, seorang mahasiswa informatika dari Institut Teknologi Kalimantan, dan pastinya masih di channel Haji Coding. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar, perkenalan, dan membahas tentang apa itu tag HTML dan atribut HTML. Seperti apa? Langsung saja. Oke, jadi apa itu tag HTML ya? Tag HTML itu merupakan sebuah kode ya, sebuah kode atau penanda dalam HTML yang dibuat dengan tanda kurang dari ya, tanda kurang dari dan lebih dari ya. Dan biasa di tengah-tengahnya sini tuh ada nama tagnya. Oke, seperti apa? Kita langsung lanjut. Nih ya, tag HTML ya. Di HTML itu ada tag-tag yang dibuat secara berpasangan, ada juga yang tidak berpasangan. Nah, yang berpasangan tuh biasanya ada tag pembuka dan tag penutup. Contohnya seperti ini nih, tag pembuka ya. Dia dibuat di dalam ini ya, tanda kurang dari dan lebih dari. Di tengahnya sini itu ada nama tagnya, title ya. Ini kalau kita sebut tuh tag title ya. Nah, kalau tag yang berpasangan tuh biasa ada penutupnya. Nah, ditutup dengan seperti ini, tanda kurang dari dan lebih dari. Tapi kalau untuk tag penutup dia ada slashnya, jadi ini tag penutup. Nah, dan di tengah-tengah sini itu adalah isi tagnya. Nah, di HTML juga ada tag yang tidak berpasangan, jadi dia cuma kayak semacam tag pembuka aja, dia tidak ada tag penutupnya. Nih seperti ini contohnya ya. Contoh tagnya ada tag meta, ada tag br, hr, img ya kan. Nah seperti ini nih tagnya itu ya, misalnya. Tapi biasanya kalau tag-tag yang begini nih, itu dalam itu kadang ada atributnya gitu. Nanti seperti apa kita dibahas nanti ya. Nah seperti ini contohnya nih. Ini tag image tapi img ya, tapi di dalamnya itu dia ada atributnya. Ada atribut yang kayak gini-gini nih, itu atributnya ya. Itu namanya atribut. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini merupakan tag standar HTML ya, yang kita sudah belajar di video sebelumnya ya. Ini tag standar HTML itu ada doctype HTML, terus juga ada tag HTML ya. Ini tag HTML, tag pembuka, ada tag penutupnya karena tag HTML ini dibuat secara berpasangan. Ada tag head, terus juga ada tag title, dan juga ada tag body ya. Nah sekarang ya kita akan bahas ya tag apa-apa aja yang bisa ada di dalam tag head dan tag body. Oke. Nah ini itu mengatur informasi-informasi mengenai dokumen kita ya, dokumen HTML kita. Nah di dalam tag head sendiri itu ada beberapa tag yang bisa ditulis ya. Antara lain tuh ada tag title ya, atau judul halaman. Ada juga tag CSS ya. Tag untuk CSS itu ada yang style, ada juga yang menggunakan link ya. Dia ada dua, jadi internal dan eksternal ya. Dan eksternal. Internal tuh biasanya kita menuliskan kode CSS-nya itu langsung di file HTML kita ya, dengan tag style. Jadi itu langsung di HTML kita. Tapi sedangkan eksternal itu menggunakan tag link ini, link dengan atribut rel style sheet, terus ada href, ini nanti kita akan bahas. Itu kita akan memanggil dokumen file ya dengan ekstensi CSS kita untuk disisipkan ke dalam dokumen HTML kita. Lalu juga ada tag JavaScript ya, tag JavaScript. Tag JavaScript itu biasa diletakkan pada tag head ini menggunakan tag script ya. Ya, mirip kayak CSS. Penulisan JavaScript itu bisa juga eksternal dan juga internal ya, atau inline, sama juga kayak CSS yang tadi kita bahas. Lalu ada juga tag meta ya. Tag meta merupakan itu tag tunggal ya, dimana kita penulisannya itu tidak menggunakan pembuka dan penutup ya, jadi dia meta gini aja. Contohnya ini seperti ini nih, meta charset utf nih ya. Nah tag meta ini gunanya itu untuk menginformasikan browser ya, agar menampilkan dokumen sebagaimana mestinya ya. Selain itu informasi di tag meta ini itu digunakan oleh robot termasuk mesin pencarian itu. Oke, kita lanjut. Nah ini title tag ya, title tag atau tag judul ya. Tag judul itu digunakan untuk
menyiapkan ya, tag judul itu kan kita tahu itu adalah judul kan, itu tuh digunakan untuk menyiapkan berita yang dapat diklik yang Anda dilihat nih. Kalau misalnya contohnya ya, kalau misalnya kita searching website gitu ya kan, nah biasanya yang kayak bagian ini tuh kayak bagian ini yang di kotak ini hijau itu merupakan tag title nih. Ini tag title nanti akan tampilnya seperti ini. Nah ini contohnya seperti ini title. Itu misalnya biasanya itu ada primary keyword ya kan, atau kunci utama, ada juga kunci kedua. Biasanya di sini ada brand name-nya nih, seperti ini nih contohnya. Oke, kita lanjut. Nah, terus ada juga tag meta ya, atau metadata ya. Tag meta itu mendefinisikan metadata tentang dokumen HTML ya. Metadata adalah data informasi tentang data. Nah, terus tag meta itu juga tag yang selalu masuk ke dalam tag elemen head ya. Biasanya itu digunakan untuk menentukan kumpulan karakter, deskripsi halaman, kata kunci, penulisan dokumen, dan pengaturan viewport. Nah, metadata tidak akan ditampilkan di halaman, tetapi dapat diuraikan oleh mesin ya, yang kita bahas. Nah, ini contoh-contoh tag meta ya. Ini saya ambil di website w3school.com/tag/meta.asp. Ini seperti ini ya, dalam tag head, tag membuka head, tag menutup head di dalamnya. Di sini nih berarti ini adalah isi dari tag head ya. Ini tag meta dengan atribut charset UTF-8, ada deskripsi, terus atribut konten. Nah, seperti ini. Oke, untuk lanjutnya, oke kita lanjut. Nih, tag meta untuk charset ya. Ini kode meta tag charset itu untuk menentukan pengkodean karakter untuk dokumen HTML kita. Nah, pada saat kita membuat satu halaman ya, website dengan memberikan tag meta charset UTF-8, berarti kita menginformasikan halaman tersebut kepada browser dan search engine untuk melakukan pengkodean karakter itu sesuai dengan UTF-8. Ini contohnya ya, meta charset UTF-8. Lalu ada juga tag deskripsi ya, yang tadi ini seperti ini nih, meta itu atribut name yang dimana isinya itu description. Nah, terus ada juga kontennya. Nah, kontennya itu untuk memanggil aksi including kedua keyword gitu. Nah, tag deskripsi itu digunakan untuk menyiapkan deskripsi dalam cuplikan hasil pencarian nih. Jadi misalnya kita buat meta deskripsi ini, nanti itu munculnya di sini nih. Kalau misalnya kita searching website nih ya, misalnya kayak ini COVID-19 cause a fever, bla bla bla. Nih seperti ini contohnya yang di saya kotakin hijau ini. Oke, lanjut. Lalu ada juga yang atributnya itu keyword ya, meta keyword ya. Nah, jadi ini tuh gunanya itu tentukan kata kunci keyword untuk mesin pencari ya. Nih, meta name keyword, kontennya misalnya isinya itu HTML, CSS, JavaScript. Nah, semua keyword itu dipisahkan oleh koma nih. Jadi setiap keyword itu kisah HTML, kalau misalnya kita mau nyiapin keyword kedua itu tinggal dipisahkan oleh tanda koma. Lalu juga ada tadi itu tag meta author ya, itu untuk memberi tahu gitu siapa penulisnya ini nih. Tentukan penulis author pada halaman nih. Meta atributnya name, isinya itu author. Konten misalnya di sini author itu adalah Haji Coding. Oke, kita lanjut. Lalu untuk menyetel area pandang agar situs web terlihat bagus di semua perangkat tuh ini ya, tadi itu viewport ya. Jadi atribut name ini isinya viewport, kontennya ini seperti ini nih. Nah, tuh. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh HTML yang menggunakan tag viewport dan juga tidak menggunakan tag viewport. Oke, lalu ada juga ya tag meta viewport ya, dengan atribut viewport. Lalu kontennya itu width, device width, initial scale 1.0. Nah, itu apa maksudnya? Jadi dengan kita memasukkan tag meta ini ya,
ke dalam dokumen halaman HTML kita, itu memberikan instruksi ya kepada browser tentang cara mengontrol dimensi dan penskalaan elemen ya. Nah, bagian width sama dengan device width ini itu mengatur lebar halaman untuk mengikuti lebar layar perangkat ya. Bervariasi ya tergantung perangkat kita. Terus bagian initial scale 1.0 itu mengatur tingkat zoom saat awal pertama kali halaman web kita itu dibuka ya oleh browser ya. Nah, coba kita lihat ya contoh sebuah halaman HTML ketika menggunakan tag ini sama enggak ya. Coba kita lihat contohnya ya. Ini halaman web ya HTML ketika tidak menggunakan tag meta viewport tadi. Nah, oke, seperti apa maksudnya? Coba kita misalnya kita inspect. Nah, misalnya kita inspect ya. Nah, kita menggunakan responsif nih. Misalnya diperbesar ini seperti ini, diperkecil juga begini. Oke, kelihatannya seperti ini ya. Coba kita yang menggunakan tag yang tadi itu meta viewport itu ya. Coba kita lihat nih. Ini ya. Nah, misalnya kita kecilkan. Nih, seperti ini dia. Nah, apa bedanya sama sebelah? Coba kita lihat, perhatikan baik-baik ketika ini dikecilkan. Nah, kelihatan ya bedanya apa? Nah, nih kalau ini dia nih, coba apalagi gambarnya ini, coba kita perhatikan gambarnya. Nah, tuh. Sedangkan yang tidak menggunakan nih seperti ini nih. Nah, mungkin itu kurang lebih contohnya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini sekarang kita akan membahas tag-tag apa aja yang bisa di dalam tag body ya. Tag body ya. Oke. Nah, ini sebagian besar tag-tag yang bisa kita isi di dalam tag body ya. Ini saya ambil ya dari acuan ini, saya ambil dari website web3school.com/tag/ref_by_fun_c.isp ya. Mungkin untuk tag-tag yang lebih anunya lagi bisa dilihat. Oke, sekarang kita akan bahas tag-tag ini ya. Ini ada tag teks ya, dimana dalamnya itu ada tag P atau paragraf, ada juga H1 sampai H6 ya. Untuk seperti apa nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Lalu juga tag pemformatan. Sini ada tag mark, ada tag B, ada tag strong, ada tag EM, M, ada tag I. Terus untuk gambar-gambar itu ada tag image, ada tag picture. Untuk video dan audio itu ada tag video, ada juga tag audio. Untuk tautan itu ada tag A, tag link, sama ada juga ini tag nav ya. Untuk tabel itu ada tag table, th, tag tr, tag td, tag head, tag body, tag foot, terus tag caption, tag call, ada juga tag call group. Untuk daftar atau list gitu ya, itu ada tag ul, ada tag ul, ada tag li, ada tag dl, ada tag dd, ada tag dt. Nah, ini ada juga nih untuk gaya dan semantik, itu ada tag header, ada tag footer, ada tag main, ada tag details, ada tag summary, ada tag section. Untuk form ya, itu ada tag form, tag label, tag input, text area, tag select, opt group, sama option dan lain-lain nih titik-titik ini. Terus untuk pemrograman gitu ya, itu ada tag script, ada no script. Nah, terus ada juga grouping ini, ada div, ada span. Nah, untuk seperti apa pembahasannya nanti saya akan buat ya video untuk membahas semua ini, kayak tag sendiri, itu format sendiri, gambar-gambar sendiri, biar kita enak belajarnya pelan-pelan ya. Nah, terus untuk melihat untuk tag lebih lengkapnya itu bisa dilihat dari sini ya. Ini saya sudah cantumkan link sumbernya. Oke, sekarang kita akan membahas apa itu atribut yang ada di HTML ya. Kita akan bahas. Nah, ini atribut itu ya, itu tuh ada di dalam tag pembuka ini ya.
Nah, ini sudah saya kasih panah-panah ya. Ini tag pembuka. Nah, ini atribut, type ini adalah atributnya. Nah, dan circle ini adalah value dari atribut ini. Nah, sedangkan di sini itu isi tag ya kan, karena sudah ditutup, tag pembukanya sudah ditutup sama ini, dan ini adalah tag penutup ya. Nah, jadi seperti ini, itu biasanya diisi itu di dalam tag pembuka ya. Nah, untuk melihat atribut lebih lengkapnya dalam HTML tuh ini saya cantumkan websitenya. Oke, terus ada beberapa jenis-jenis atribut ya. Ada atribut global ya. Atribut global itu atribut yang bisa ditambahkan pada semua elemen HTML. Ada juga atribut event. Atribut event itu atribut yang digunakan untuk menentukan aksi ya yang akan dilakukan saat terjadi sesuatu pada suatu elemen gitu. Atribut ini nanti banyak ya, dia akan digunakan pada pemrograman JavaScript ya. Lalu juga ada atribut khusus, itu atribut yang hanya bisa dipakai pada elemen tertentu ya. Tapi kadang atribut ini juga tidak bisa dipakai kepada elemen lain ya, jadi dia khusus. Nah, ini saya cantumkan sumbernya ya untuk melihat lebih jelasnya lagi. Ini ada saya cantumkan. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya itu ya pasti apalagi ya. Mungkin kita sudah lumayan banyak ya kita membahas materi-materi ya kan. Mungkin kita akan ngoding ya. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang sudah tidak sabar ingin langsung ngoding itu seperti apa ya kan. Oke, saya juga tidak sabar. Cuma alangkah baiknya jika kita tahu dulu gitu kan di awal gitu seperti apa gambaran. Jadi biar lebih enak aja untuk sebagai acuan ya. Mungkin kita selanjutnya kita akan langsung ngoding ya. Mungkin dimulai dari teks ya yang H1 sampai H6 itu mungkin ya. Oke, ditunggu aja untuk video selanjutnya. Mungkin cukup ya untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.